Kita ini hamba kebenaran. Jika Tuhan mau merdekakan pakai firman, dengar. Masih pakai acara gempa roh oleh bercari Tuhan. Tuhan tidak mungkin sampaikan bikin apa-apa sebelum sampaikan hamba-hambanya. Amos 3 ayat 6 bilang begini, kita baca sama-sama. Ini kan ketemu negeri ada karena gempa toh. 1, 2, 3. Adakah sangkakala ditiup di suatu kota dan orang-orang tidak gemetar? Perhatikan, adakah terjadi malapetaka di suatu kota dan Tuhan tidak melakukannya? Dia semua. Tidak mungkin dia lakukan ini sebelum dia kasih tahu nabi-nabi. Serukan dulu, kasih tahu mereka dulu. Ayat 7, perhatikan. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Sekarang nabi sudah tidak ada, tapi spirit karunia semangat seperti nabi itu masih banyak. Jadi kalau hamba-hamba Tuhan bicara, dengar Bapak Ibu. Kita saling mendoakan, khusus saya minta didoakan supaya dapat kesempatan berteriak. Ya saya omong ini supaya kasihan kita miskin lah, provinsi miskin lah, sembah berhala lagi, ya dosa-dosa macam-macam. Tuhan bongkar bangkit dulu. Seroja itu rencananya menurut itu pakar itu alat yang dong baca itu, angin itu tidak masuk kupang. Mereka juga kaget kenapa belok. Saudara sudah tahu kenapa belok? Tuhan Yesus suruh belok. Karena di sini banyak gereja tapi tidak murni. Gerejanya harus dimurnikan. Gereja itu dimerdekakan jadi berkat. Bukan menjanjikan kemerdekaan palsu dan hidup main lumpur terus. Makanya Petrus ngomong tadi dalam 2 Petrus 2 itu di ayatnya yang ke 21-22, Petrus ini mirip anjing dan babi, bukan domba. Perhatikan. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Sudah ada perintah kudus, mereka tidak peduli. Nah ini karakteristiknya pasti bukan domba dong. Ayat 22 sama-sama jemaat 23. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya kalau jatuh apa boleh buat ya Bapak Ibu. Saya sudah bilang pasti Anda keluar kembali. Seperti ayam buang dalam kolam, dia sentuh dia lompat. Bukan seperti bebek masuk di air menikmati berjam-jam. Ketika gempa Flores ditafsirkan suka-suka oleh pendeta Mel Atok yang miskin empati sebagai vonis dari Tuhan oleh karena penyembahan berhala di Flores. Saat ini Flores sedang berduka. Rumah-rumah rusak, keluarga-keluarga ketakutan, sebagian kehilangan tempat tinggal, dan masyarakat masih berhadapan dengan gempa susulan serta proses pemulihan. Dalam situasi seperti ini, seorang pewarta agama seharusnya menghadirkan empati sebelum argumentasi, penghiburan sebelum penghakiman, dan pertolongan sebelum tuduhan. Karena itu, narasi pendeta Mel Atok yang mengaitkan gempa Flores dengan seruan pertobatan, dosa berhala, dan tafsir atas Nabi Amos patut dikritisi secara serius. Bukan karena orang Kristen tidak boleh menyerukan pertobatan. Justru pertobatan adalah inti pewartaan Kristen. Persoalannya adalah ketika pertobatan dijadikan dasar untuk mengklaim bahwa kita mengetahui alasan Tuhan mengirim sebuah bencana. Disinilah teologi harus berhenti sejenak dan bertanya, atas dasar wahyu apa seseorang mengetahui bahwa gempa Flores dilakukan Tuhan sebagai hukuman atau teguran atas dosa tertentu? Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan kehidupan yang kekal. Amos 1 ayat 1 memang menyebut gempa bumi. Tetapi Amos berbicara dalam konteks Israel kuno, pada zaman Uzia dan Yerobeam, bahkan menyebut gempa sebagai penanda waktu historis. Ia tidak sedang berbicara tentang Flores, Timor, Indonesia, atau Gereja Katolik abad ke-21.
Menjadikan kata gempa dalam Amos sebagai kunci untuk membaca gempa Flores adalah lompatan hermeneutis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kitab suci bukan buku ramalan yang setiap kata di dalamnya dapat dicabut dari konteks lalu ditempelkan pada bencana modern. Konsili Vatikan II melalui Dei Verbum 12 justru menuntut agar kitab suci dibaca dengan memperhatikan konteks sejarah, kebudayaan, genre sastra, dan maksud penulis suci. Lebih mendasar lagi, Alkitab sendiri menolak kebiasaan membaca tragedi sebagai bukti bahwa korban lebih berdosa. Dalam Lukas 13, Yesus ditanya tentang orang-orang yang mati secara tragis. Apakah mereka lebih berdosa daripada orang lain? Yesus menolak logika tersebut. Tragedi bukan sertifikat yang membuktikan bahwa korban adalah manusia yang lebih jahat. Maka ketika sebuah gempa dijadikan bukti bahwa suatu masyarakat sedang dihukum Tuhan karena dosanya, kita perlu berhati-hati agar tidak memulai persis cara berpikir yang dikoreksi oleh Yesus. Ada perbedaan yang sangat besar antara mengatakan, bencana ini hendaknya mendorong kita semua untuk bertobat, dan mengatakan, Tuhan mengirim bencana ini karena mereka menyembah berhala. Yang pertama adalah seruan pertobatan. Yang kedua adalah klaim tentang pikiran dan tindakan Allah yang tersembunyi. Dan manusia harus sangat rendah hati ketika berbicara tentang sesuatu yang tidak dinyatakan Allah dalam Alkitab. Masalah patung di dalam gereja Katolik yang disamakan dengan berhala sesuai rekam jejak digital ceramah Mel Atok selama ini perlu diluruskan juga. Jika yang dimaksud dengan berhala adalah anggapan bahwa umat Katolik Flores menyembah patung sebagai Allah, maka tuduhan itu berdiri di atas kesalahpahaman mendasar mengenai iman Katolik. Gereja Katolik tidak mengajarkan bahwa patung Maria adalah Maria, patung Yesus adalah Allah, atau patung Santo Santa adalah Allah. Patung adalah tanda atau representasi yang menunjuk kepada pribadi yang digambarkannya. Yang disembah sebagai Allah hanya Allah. Gereja Katolik bahkan secara resmi membedakan latria, yaitu penyembahan yang hanya diberikan kepada Allah, dari penghormatan kepada para kudus dan gambar-gambar kudus. Yohanes Paulus II menjelaskan bahwa penghormatan terhadap gambar kudus tidak berarti menyembah benda material tersebut sebagai Allah. Karena itu, tuduhan implisit pendeta Mel Atok bahwa gempa di Flores yang mayoritas penduduknya beragama Katolik sebagai penyembah patung, sama cacatnya dengan mengatakan bahwa seseorang yang membawa foto ibunya ke dompet berarti menyembah kertas. Yang harus dibuktikan adalah objek penyembahannya, bukan sekadar keberadaan bendanya. Kalau ada orang Katolik yang sungguh menyembah benda sebagai Allah, magisterium gereja Katolik sendiri yang justru akan menyebutnya penyimpanan dari iman Katolik. Dan jika Flores yang memang mayoritas penduduknya beragama Katolik kemudian diasumsikan oleh pendeta Mel Atok sebagai pantas mendapatkan hukuman Tuhan karena menyembah berhala, lalu gempa dibaca sebagai teguran Tuhan terhadap umat Katolik Flores karena menyembah berhala, maka pendeta Mel Atok sungguh seorang pendeta yang tuna empati. Jika memang demikian alur pikirnya, maka persoalannya bukan lagi sekadar tafsir Amos. Seluruh rantai argumentasi pendeta Mel Atok harus diperiksa. Dan rantai itu runtuh sejak premis awalnya, memiliki atau menghormati patung tidak sama dengan menyembah patung. Yang paling menyedihkan bukan hanya kesalahan tafsir, tetapi waktunya. Ada saat untuk berdebat mengenai doktrin. Ada saat untuk memoreksi kesesatan. Ada saat untuk menyerukan pertobatan. Tetapi ketika manusia sedang berada di tengah reruntuhan, kehilangan rumah, takut tidur di dalam rumah, dan berjuang memulihkan kehidupan, ada sesuatu yang jauh lebih mendasar daripada memenangkan debat teologis yakni empati kasih yang menjadi hukum tertinggi yang diajarkan Yesus dalam kitab suci. Bahkan Muhammadiyah, yang secara teologis tentu berbeda dari Katolik, merespons gempa Flores dengan menggerakkan layanan kesehatan dan bantuan kemanusiaan melalui MDMC dan klinik PKU Muhammadiyah ND. Inilah ironi yang patut direnungkan. Di satu sisi, saudara-saudara kita datang membawa bantuan. Di sisi lain, ada pewartaan dari seorang pendeta Protestan sesama NTT yang justru menjadikan bencana sebagai panggung untuk menegaskan bahwa orang lain harus membuang berhala. Ketika orang sedang membutuhkan tangan untuk bangkit, jangan justru memberikan telunjuk untuk menunjuk dosa mereka. Kalau ingin mengajak Flores bertobat, silakan. Tetapi pertobatan harus dimulai dari semua orang, termasuk dari diri sang pewarta sendiri. Sebab Amos tidak pernah memberikan hak kepada seorang nabi untuk berdiri di atas penderitaan orang lain sambil berkata, "Saya tahu mengapa Tuhan melakukan ini." Justru Amos membugat agama yang kehilangan keadilan. Ia menentang ibadah yang tidak menghasilkan kehidupan yang benar. Maka membawa Amos ke Flores seharusnya membuat kita bertanya, apakah kita sudah adil kepada korban?
Apakah kita menolong yang lemah? Apakah kita menangis bersama yang berduka? Apakah iman kita menghasilkan belas kasih? Bukan sekadar siapa yang paling pantas disalahkan. Disinilah kritik paling tajam harus diarahkan kepada Mel Atok. Seruan pertobatan tanpa empati dapat berubah menjadi kekejaman religius. Sebab orang yang sedang kehilangan rumah tidak pertama-tama membutuhkan penjelasan mengapa Tuhan menghukum mereka. Mereka membutuhkan seseorang yang datang dan berkata, "Saya ada di sini. Mari kita bantu Anda." Itulah bahasa yang paling dekat dengan Injil. Kristus tidak mengajarkan kita untuk menjadikan penderitaan orang lain sebagai bukti superioritas rohani. Ia mengajarkan kasih kepada sesama, bahkan kepada mereka yang berbeda. Maka, jika benar gempa ini hendak dijadikan momentum pertobatan, biarlah pertobatan itu berlaku untuk kita semua, Katolik, Protestan, Muslim, dan siapapun yang hidup di negeri ini. Bukan pertobatan orang lain saja, bukan Flores saja, bukan Katolik saja, kita semua. Sebab tidak ada seorang pun yang diberi mandat untuk membuka buku rahasia Tuhan dan membaca di hadapan publik. Inilah alasan Allah mengirim gempa. Dan mungkin inilah pertobatan yang paling mendesak bagi setiap pewarta agama, belajar membedakan antara suara Tuhan dan suara diri sendiri. Sebab mengajak manusia bertobat adalah tugas seorang pewarta. Tetapi mengklaim mengetahui rahasia kehendak Allah adalah perkara lain. Di tengah Flores yang berduka, kita tidak membutuhkan teologi yang sibuk mencari siapa yang harus dihukum. Kita membutuhkan teologi yang membuat manusia berlutut bersama yang berduka, memulurkan tangan kepada yang terluka, dan berdiri bersama mereka yang kehilangan. Sebab pada akhirnya, Kristus lebih mudah ditemukan dalam tangan yang menolong korban gempa daripada dalam mulut yang tergesa-gesa menjadikan korban sebagai terdakwa. Dan jika sebuah khotbah tentang pertobatan membuat kita kehilangan belas kasih kepada manusia yang sedang menderita, barangkali yang perlu dipertobatkan bukan hanya mereka yang kita tuduh, tetapi juga cara kita berbicara tentang Tuhan. Salam akal sehat, salve. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Kristus yang kudus.